Shalom saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berjumpa dalam altar keluarga pada saat ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan sehingga kita boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami agar jiwa kami sungguh boleh merasakan ada pengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan katakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudaraku, saya ingat dengan sebuah pujian yang mengatakan bahwa pengharapanku hanya Yesus saja. Ya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Saudara, ketika lagu ini memberitahukan kepada kita, sebagaimana juga firman Tuhan katakan kepada kita, bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat. Siapakah sumber pengharapan itu? Sumber pengharapan itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia menderita di Bukit Golgota demi saudara dan saya. Oleh karena keberdosaan kitalah, maka Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya mendapatkan kelepasan. Kelepasan dari dosa. Saudara yang terbelenggu dari dosa kita. Oleh karena Yesus yang mati di atas kayu salib, Dia yang sudah membuat rekonsiliasi kita, ya, yang berdosa dengan Bapa di surga melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Betapa besar kasih dan pengorbanan yang Yesus nyatakan kepada kita. Betapa besar pengorbanan yang sudah Ia nyatakan kepada kita. Kalau Dia sudah mati bagi kita dan Dia mau kita menjadikan Dia sandaran dalam kehidupan kita. Dia mau agar kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Sudah dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sudah tahukah kita bahwa sau itu adalah satu alat yang berat yang ada pada waktu kapal besar maupun kapal kecil, ketika mereka mau berlabuh, ya, mereka harus jangkar itu harus ditaruh, ya, diturunkan, ya, supaya apa? Supaya kapal itu tidak lari, terbawa oleh ombak. Ya, jadi kalau ada sau yang sudah diturunkan, maka kapal itu sekalipun goyang oleh kena ombak, dia tidak akan lari. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita seperti kapal, ya. Kapal, ya, walaupun di dalam kondisi yang beriak atau bergoyang oleh karena ada ombak, ada tekanan kehidupan di sana sini, ya. Tetapi jika kita, ya, punya sau, ya,
punya kekuatan yang sudah kita labuhkan kepada pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus, di sana letak kekuatannya. Di sana kita akan merasa jiwa kita mengalami keamanan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan ketenangan, saudara mau mendapatkan hati yang bisa sukacita, maka saudara harus datang kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah sumber yang memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Dialah juga Allah yang menjadi penyelamat bagi kita. Saudara, ketika engkau datang kepada Dia, sumber pengharapan itu, maka engkau tidak akan mengalami putus asa. Ya, ingat saudaraku, kalau engkau datang kepada Yesus yang adalah sumber pengharapan, yang sumber penyelamat, yang memberikan kekuatan dan kedamaian bagi jiwamu, maka engkau enggak pernah putus asa. Saudaraku ingat, orang percaya yang sungguh-sungguh tidak mengenal istilah putus asa. Sekalipun perjuangan kita mungkin sangat berat, sekalipun mungkin sakit penyakit kita sangat berat, atau sekalipun kita punya ekonomi sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, atau goncangan yang begitu besar di dalam kehidupan rumah tangga kita, jika ada Yesus, di sana ada keamanan, di sana ada rasa damai. Saudaraku, maukah engkau menyerahkan hidupmu hanya kepada Yesus saja? Jika engkau tidak punya ketenangan, engkau tidak tahu, engkau tidak yakin akan keselamatan yang ada pada dirimu, apakah setelah engkau pergi dari dunia ini, bagaimana kondisi jiwamu atau rohmu, engkau tidak tahu kemana akan pergi. Yesus menawarkan, oh dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan satu-satunya menuju Bapa. Ketika engkau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, selama kami melayani di tengah-tengah orang yang sakit, kami melihat ada dua kelompok orang. Satu kelompok orang di tengah-tengah pergumulannya, dia berharap hanya kepada Tuhan. Kemudian ada kelompok yang lain, dia berharap kepada dokter yang paling hebat. Dia berharap kepada obat yang paling mahal. Saudara, namun seringkali kelompok yang mengharapkan manusia saja, dokter yang termahal, obat yang terbaik yang dia pikir, karena dia punya uang untuk membeli segala sesuatu untuk kesembuhannya. Namun seringkali mengalami kegagalan, dan seringkali dia mengalami tekanan pada jiwanya. Jiwanya tidak tenang, selalu penuh dengan rasa takut, ya, selalu sampai tidak bisa tidur dengan nyenyak. Oleh karena apa? Karena ketakutan, bayang-bayang maut yang menghantuinya. Tapi ada sekelompok anak Tuhan yang di tengah-tengah pergumulan akan sakit penyakitnya yang berat sekalipun, dia mengandalkan Tuhan. Dia percayakan kepada Tuhan. Jika Tuhan mau menyembuhkan dia, Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk boleh memberikan kesembuhan kepadanya. Tetapi jikalau Tuhan tidak menyembuhkan melalui penyakit ini, Tuhan mau membawa ia pulang ke surga, ia pun rela. Saudara, orang yang seperti demikian, golongan yang seperti demikian, mereka akan menjalani hidupnya jauh dengan lebih tenang. Sekalipun mungkin masih ada sakit penyakit di dalam tubuhnya, tetapi jiwanya mengalami ketenangan. Dia tidak mengalami kegelisahan. Oleh karena apa? Karena dia tahu bahwa sumber pengharapannya hanyalah Yesus saja. Sumber pertolongannya hanyalah Yesus saja. Jadi orang yang seperti demikian, maka dia tidak ada istilah putus asa.
Oleh karena itu saudaraku, melalui mimbar pada hari ini saya mau mendorong kita semua, berharaplah hanya kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dialah yang telah membuka tabir, ya, di mana kita boleh bersandar kepada Tuhan dan di mana tidak lagi ada pembatasan antara tempat yang maha kudus, ya, dengan jemaat. Pada masa yang lampau selalu ada pembatasnya, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Dia sebagai pendamai, ya, tidak lagi ada hal yang membuat keterpisaan, tetapi ada pendamaian yang telah Tuhan berikan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, maukah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah memberikan kedamaian kepada kita. Tuhan Allah memberikan rasa tenang kepada kita. Datanglah kepadanya, Sang Pemberi harapan itu. Dan waktu engkau datang kepadanya, Dia memberikan pengharapan kepada kita, Dia memberikan ketenangan kepada kita. Saudaraku, saat ini jika ada di antara saudara oleh karena hati yang gundah gulana, sampai saudara tidak bisa tidur, saudara tidak punya pengharapan, ya, mari datang kepada Tuhan. Sampai engkau tidak bisa merasakan sukacita di dalam kehidupanmu, tidak punya ketenangan, datanglah kepada Tuhan. Dia mau memberikan damai, Dia mau memberikan sukacita kepadamu. Saat ini engkau katakan, Tuhan, ini aku mau datang kepada Engkau. Aku mau Engkau memberikan ketenangan bagi jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lihat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sampai mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pada mereka yang bergumul sampai mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak, di dalam nama Tuhan Yesus, buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan mengalami ketenangan, karena Dialah sumber pengharapan bagi jiwa. Percayalah, oh Yesus mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyucikan segala dosa-dosamu. Dan engkau percaya kepadanya, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena Dia adalah Allah yang hidup, ya. Dia sudah bangkit dari kematian. Dialah Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.